Hari ini saya akan menjelaskan film Pawn yang dirilis pada tahun 2020. Film ini dimulai pada pertemuan tahunan Cina-Korea yang diadakan di Cina, di mana seorang wanita bernama Sungi menerjemahkan percakapan antara dua kelompok menteri. Selama jeda semua orang memuji Sungi atas pekerjaannya dan dia tampak sangat bahagia. Namun keadaan sangat berbeda di dalam. Ini adalah hari pertama Sungi bekerja dan dia sangat gugup. Karena itu, dia menuju kamar mandi untuk menenangkan dirinya. Tiba-tiba dia mendapat telepon dari pamannya Jong Bae yang memberitahu bahwa dia akhirnya menemukan orang yang telah dia cari selama 10 tahun terakhir. Mendengar ini, kegugupan di wajah Sungi langsung menguap dan dia meninggalkan pertemuan penting itu dan menuju ke bandara. Adegan berikutnya membawa kita kembali ke tahun 1993 di Incheon, Korea. Jong Bae dan Do Suk, dua orang pensiunan perwira militer yang kini bekerja sebagai penagih utang di sebuah perusahaan pembiayaan, sedang berjalan di jalan. Terungkap bahwa keduanya tidak memiliki siapapun untuk disebut sebagai keluarga, sehingga mereka masih hidup bersama bahkan setelah hari-hari mereka di militer. Di antara keduanya, Do Suk adalah karakter yang lebih menuntut sementara Jong Bae senang mengikuti perintah. Kemudian mereka bertemu dengan salah satu klien mereka bernama Yongja dan putrinya yang berusia 9 tahun Sungi. Yongja belum mengembalikan uang keduanya selama 2 bulan terakhir, jadi dia mulai melarikan diri begitu dia melihat mereka. Namun dia dengan cepat ditangkap. Do Suk kemudian menginterogasinya dan memintanya untuk mengembalikan $750 yang dipinjamnya 2 bulan lalu. Dan dengan kesal Yongja menjawab bahwa dia terlambat karena suaminya. Dia kemudian berjanji untuk membayar uang tersebut bulan depan. Mendengar hal ini, Do Suk mengangkut putri kecilnya dan mengatakan kepadanya bahwa dia hanya akan melepaskannya setelah uangnya dibayarkan secara penuh. Maka Do Suk menangkap Sungi kecil sebagai tawanan. Saat gadis kecil itu dibawa pergi, dia berteriak memanggil ibunya tetapi tidak ada seorang pun di kerumunan yang melangkah maju. Bahkan Myongja dengan enggan menonton seolah-olah ada sesuatu yang menghentikannya. Setelah kejadian itu, Yongja pergi ke toko tempat suaminya dulu bekerja. Dia mencoba meminta sejumlah uang, tetapi pemiliknya malah memarahinya dengan menyebutkan status ilegalnya di negara itu. Di sini terungkap bahwa Yongja adalah penduduk asli Tiongkok yang masuk secara ilegal ke Korea Selatan untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Pemilik toko juga mengatakan kepadanya bahwa suaminya telah melarikan diri dengan orang lain dan bahwa dia harus melakukan hal yang sama. Di tempat lain Sungi kecil masih menangis di dalam mobil. Jadi Do Suk member dia mainan untuk menghiburnya tapi dia tidak berhenti menangis karena dia merindukan ibunya. Di sisi lain Myongja berjalan ke bilik telepon dan memanggil seseorang untuk meminta bantuan. Orang di seberang sana menenangkannya dan berjanji untuk mengirimkan sejumlah uang. Mendengar ini, Yongja menjadi gembira dan segera menelepon Do Suk untuk memberitahu dia bahwa dia akan mengembalikan uang itu keesokan harinya. Tepat saat dia keluar dari bilik telepon, dua petugas datang dan menangkapnya dengan alasan menjadi imigran ilegal. Di adegan selanjutnya, Do Suk memberikan gadis kecil itu kamar untuk tidur di tempatnya. Jong Bae bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika Myongja pergi ke polisi, tetapi Do Suk yakin dia tidak akan melakukannya karena dia tinggal secara ilegal di Korea. Keesokan harinya Do Suk dan Jong Bae pergi ke kantor mereka di mana mereka dimarahi oleh bos mereka karena menculik gadis itu. Bos yang marah memberitahu keduanya untuk segera mengembalikan gadis itu dan mengambil uangnya. Ketika keduanya mengawal gadis kecil itu kembali ke ibunya, mereka terjebak dalam kemacetan lalu lintas karena merasakan kesempatan itu. Sungi membuka mobil dan melarikan diri dari sana. Dengan upaya terbaik mereka, Do Suk dan Jong Bae tidak dapat menangkap gadis itu dan dia akhirnya menghindari mereka. Sungi kecil kemudian berjalan ke rumahnya, hanya dengan satu sepatu tetapi hatinya hancur karena menemukan bahwa ibunya tidak ada di sana. Dalam adegan berikutnya, Do Suk menuju ke kantor polisi di mana Yongja ditempatkan di sana. Myongja mengungkapkan bahwa dia dideportasi kembali ke Cina. Ketika ditanya tentang uang, Yongja memberikan Do Suk nomor paman Sungi. Mengatakan bahwa dia akan melunasi hutang dan juga mengurus gadis itu. Sebelum pergi, Myongja yang emosional, memberi Do Suk pagar bersama dengan foto dirinya bersama Sungi. Di tempat lain, Sungi mengemasi barang-barangnya dan berjalan keluar rumah meninggalkan pesan yang berbunyi, "Aku akan menemukanmu ibu." Setelah beberapa saat, Do Suk tiba di rumah untuk mencarinya tetapi hanya dapat menemukan catatan. Di sisi lain, Sungi berjalan melalui kota untuk mencari ibunya. Sama sekali tidak menyadari fakta bahwa ibunya tidak hanya meninggalkan kota tetapi juga pergi dari negara itu. Siang berganti malam tetapi pencariannya masih berlanjut. Tiba-tiba seorang pria mabuk mencoba menculiknya tetapi Do Suk dengan heroik tiba tepat pada waktunya dan menepis pria itu. Dia kemudian memberitahu gadis kecil itu bahwa ibunya telah meninggalkan Korea yang membuatnya menangis. Melihat ini Do Suk mengasihani Sungi,
jadi dia membawanya kembali ke tempatnya. Sementara mereka menunggu pamannya tiba, waktu berlalu, Sung Yi menjadi lebih nyaman dengan Dosuk dan Jongbe. Suatu hari paman Sung Yi menelepon Dosuk dan mengatakan kepadanya bahwa dia akan menjemput Sung Yi hari berikutnya. Saat waktu keberangkatan semakin dekat, dua itu semakin dekat dengan Sung Yi. Karenanya, mereka semua keluar dan membelikannya gaun baru saat mengembalikan gadis kecil itu, bercanda memberi Dosuk julukan Park Seungbo. Malam itu, Jongbe membawa kue yang diterangi lilin untuk memperingati perpisahannya, tetapi Sung Yi tampaknya sedih karena dia tidak ingin meninggalkan mereka. Hari berikutnya Dosuk dan Sung Yi pergi ke hal tebus untuk menemui paman Sung Yi. Dosuk memberi Sung Yi pagar dan memberitahu dia untuk mengirim pesan jika dia dalam masalah. Dia juga membelikannya pemutar CD sehingga dia dapat mendengarkan lagu-lagu dari artis favoritnya. Melihat hadiah itu, Sung Yi dengan gembira memeluk Dosuk. Saat itu paman Sung Yi datang dan memperkenalkan dirinya sebagai Chai Yungdo. Chai mengaku telah bertemu gadis kecil itu tetapi tidak dapat mengingat namanya. Sung Yi juga tidak mengenal pamannya. Chai kemudian melunasi hutangnya dan membawa Sung Yi bersamanya, tetapi Dosuk dan Jongbe tidak tampak senang dengan perpisahan mereka. Di adegan berikutnya Dosuk tidak dapat berkonsentrasi pada rutinitas hariannya karena dia sangat merindukan Sung Yi. Jongbe mengatakan bahwa dia mengirim pesan pada Sung Yi tetapi Dosuk berpura-pura baik-baik saja. Dia akhirnya memberanikan diri untuk mengirim pesan padanya tetapi tidak mendapat balasan. Karena khawatir dia menelepon rumah Chai tetapi istrinya menutup telepon dengan alasan bahwa suaminya tidak ada. Karena mencium sesuatu yang mencurigakan, dia melacak alamat Chai dan pergi ke sana untuk menemuinya. Di sana dia bertemu Chai yang tampaknya mabuk. Awalnya lelaki tua itu mengatakan bahwa Sung Yi tinggal dengan keluarga yang baik tetapi ketika Dosuk menganiaya dia akhirnya mengungkapkan bahwa dia menjual Sung Yi hanya dengan harga 300. Namun Chai tidak tahu tempat di mana gadis kecil itu tinggal. Dosuk yang marah pergi tetapi membawa ransel Sung Yi bersamanya. Ke adegan berikutnya, kita melihat seorang wanita bangun dalam keadaan mabuk dan meminta air. Sung Yi menanggapi dengan membawakannya air. Tempat itu tampaknya adalah sebuah bar dan nyonya rumah memerintahkan Sung Yi untuk melakukan tugas-tugas seperti membersihkan kamar, piring, toilet dan sebagainya. Meskipun bekerja keras, gadis kecil itu tidak berbicara sepatah kata pun dan melanjutkan tugasnya. Kemudian, Sung Yi masuk ke kamarnya dan mencuri telepon dan meninggalkan pesan untuk ibunya menyuruhnya untuk segera datang. Di tempat lain, Dosuk menemukan pagar di dalam tas ransel Seong Ye dan mendapat pesannya. Dia langsung membalas. Sung Yi mengirimkan nomornya sendiri tetapi lupa mengirim kode area. Oleh karena itu ketika Sung Yi menerima pesan dan mencoba menghubunginya dia gagal. Di bar, seorang pria mabuk melemparkan gelasnya ke dinding yang melukai Sung Yi yang ada di dekatnya. Alih-alih membawanya ke rumah sakit, pemilik bar itu hanya menutupinya dengan perban. Di tempat lain, Dosuk akhirnya ingat itu, dia lupa menyebutkan kode area, jadi dia meninggalkan pesan lain dan menunggu panggilan. Setelah beberapa saat Sung Yi membalas panggilannya sambil menangis dan memberitahu tentang lokasinya di Busan. Dosuk yang khawatir kemudian berjanji untuk menjemputnya dan segera berangkat. Ketika Dosuk dan Jongbe tiba di bar mereka terkejut melihat kondisi Sung Yi. Dosuk langsung mendobrak pintu dan menyelamatkan gadis kecil yang memeluknya erat. Dia kemudian mencengkeram leher pemiliknya dan memutuskan untuk mengganti rugi untuk merebutnya kembali Sung Yi. Setelah ini Dosuk membawa Sung Yi ke rumah sakit. Dia bahkan menjual mobilnya untuk mengelola pengeluaran. Setelah dia sembuh Dosuk mencoba untuk memasukkannya ke sekolah tetapi kepala sekolah menolak untuk menerimanya karena dia bukan warga negara Korea. Tidak punya pilihan lain Dosuk mengadopsi Sung Yi dan menjadi ayah sahnya. Setelah ini Sung Yi mulai menjalani kehidupan normal. Dia bersekolah dengan teratur dan juga unggul dalam studinya. Seiring berjalannya waktu gadis kecil itu tumbuh menjadi dewasa, Sung Yi sekarang belajar di perguruan tinggi, di mana dia mengambil jurusan bahasa Cina. Suatu malam Dosuk tiba di gerbang sekolah dengan sepeda motornya untuk menjemput Sung Yi. Pada saat yang sama ibu Sung Yi muncul tetapi pergi tanpa menemuinya. Ketika dia mengetahui bahwa putrinya menjalani kehidupan yang bahagia. Dalam adegan berikutnya Dosuk menjadi khawatir ketika Sung Yi belum kembali ke rumah tepat waktu. Suatu malam saat dia menunggu dengan cemas seorang pria mengantar Sung Gi pulang sambil menggendongnya di punggungnya karena dia mabuk. Dosuk dan Jongbe mulai mewawancarai pria itu dan mengetahui bahwa dia adalah orang baik, seseorang yang akan segera menjadi dokter. Saat itu, Dosuk menerima telepon dari nenek Sung Yi yang menyuruhnya untuk mengunjungi ibu Sung Yi karena ibunya sakit parah. Mendengar hal ini, Dosuk dan Sung Yi tidak membuang waktu dan segera terbang ke Cina untuk bertemu Yongja. Ketika Sung Yi akhirnya bertemu ibunya, mereka berdua mulai menangis sambil berpelukan. Kemudian, Yongja mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Dosuk karena telah merawat putrinya dengan baik.
Dusuk juga mengetahui bahwa Yeongja hanya punya beberapa hari lagi sebelum dia meninggal. Sebelum pergi, Yeongja meminta Dusuk untuk mencari ayah Sung-yi sehingga mereka berdua dapat bertemu. Setelah kembali ke rumah, Sung-yi melihat sepatu Dusuk yang usang dan memutuskan untuk membelikannya sepasang sepatu baru. Oleh karena itu, dia mulai bekerja di pabrik sambil berbohong kepada Dusuk bahwa dia akan melakukan perjalanan sekolah. Akhirnya dia mengumpulkan cukup uang untuk membeli sepasang sepatu baru. Di tempat lain, sementara Dusuk mencari ayah Sung-yi, dia merasakan sakit yang tajam di kepalanya tetapi mengabaikannya dan melanjutkan pencarian. Dia akhirnya melacak ayah Sung-yi tetapi menemukan bahwa dia menikah dengan wanita lain dan memiliki anak. Meskipun demikian, dia menepati janjinya dan mendamaikan Sung-yi dengan ayahnya yang saling merasa asing. Ketika Sung-yi sedang berbicara dengan ayah kandungnya, Dusuk kembali ke rumah. Dia berpikir bahwa Sung-yi akan pergi dengan ayah kandungnya tetapi menjadi senang ketika dia menerima panggilan telepon dari Sung-yi yang memanggilnya sebagai ayah untuk pertama kalinya. Dia bertanya mengapa dia meninggalkannya dan meminta untuk menjemputnya dari tempat yang sama. Dusuk dengan senang hati setuju dan pergi ke lokasi yang sama, tetapi dalam perjalanan dia menjadi pusing dan jatuh dari motornya yang sedang melaju. Tidak menyadari situasi tersebut, Sung-yi terus menunggu. Film kemudian kembali ke masa sekarang di mana Sung-yi berada di dalam mobil bersama Jong-bae yang telah mereka cari Dusuk selama 10 tahun. Terakhir mereka menuju ke tempat di mana Dusuk ditemukan tetapi sangat terpukul karena ternyata itu bukan orang yang sama. Dalam perjalanan pulang, Sung-yi melihat papan yang sama yang dia lihat saat masih kecil dan bertanya di kantor polisi. Setelah sedikit bertanya, polisi tersebut mengungkapkan bahwa seorang pria bernama Park Sung-bo dirawat di rumah sakit jiwa. Mereka bergegas ke tempat itu dan menemukan bahwa Dusuk menderita penyakit saraf. Ia tidak dapat berbicara tetapi hanya menulis 2 kata di buku hariannya Park Sung-bo dan tawanan. Oleh karena itu mereka menamainya Park Sung-bo. Seorang pekerja kemudian membawa mereka ke Dusuk, di mana mereka akhirnya bertemu dengannya setelah 10 tahun. Melihatnya, baik Sung-yi dan Jong-bae mulai menangis. Dusuk yang sekarang telah menjadi tua tidak mengenali mereka, tetapi masih membawa pemutar CD milik Sung-yi. Ketika Sung-yi bersiap untuk memberikan sepatu yang dibelinya 10 tahun sebelumnya, dia mengetahui bahwa Dusuk telah menabung untuk masa depannya. Hal ini membuatnya semakin menangis. Dia kemudian memeluk ayahnya erat-erat dan berjanji untuk menjaganya. Film berakhir ketika Dusuk menangis karena bahagia, menyeratkan bahwa dia akhirnya mengingat putrinya yang telah lama hilang. Thanks for watching. Don't forget to subscribe. Tell me why you have to seem so distant when I'm home.